Di kelurahan kami sudah terbentuk Pak pengurusnya. Cuman saya sering koordinasi sama pengawas. Koperasi ini nantinya bagaimana? Jawabannya dari pengawas masih nunggu nganu Pak, katanya masih nunggu juklak atau juknis dari Bupati sebagai Kasatgas Koperasi Merah Putih di kabupaten. Perlu dilakukan oleh kawan-kawan ini adalah bagaimana melengkapi data-data yang ada di microsite. Kenapa itu perlu dilengkapi? Karena semua proses keagenan, semua proses ketika nanti ada permohonan pinjaman, umpamanya pembiayaan, itu dilakukan melalui microsite, Pak. Nah, kenapa microsite ini jadi penting untuk dilakukan updating? Setidaknya orang dari luar itu bisa melihat atau para pihak itu bisa melihat koperasi jenengan itu kayak apa ini. Anggotanya berapa banyak sih dari potensi penduduk, jumlah penduduk laki-laki berapa, perempuan berapa, kemudian yang sudah jadi anggota berapa, itu datanya terekam di microsite. Jadi saran saya, Pak, saran saya yang pertama adalah teman-teman, karena ini kan kalau bicara koperasi melengkapi data kan tidak perlu ada anggaran, artinya ya Iya, kerja kerja apa ya kerja ibadah kawan-kawan lah untuk kemudian melengkapi data-data itu, potensi di wilayahnya seperti apa, ada data-data di situ. Mas Haji sudah mengikuti tutorialnya, berarti sudah kebayang apa-apa yang harus dilengkapi dan seterusnya. iya. Nah, itu yang saya pikir langkah pertama yang harus dilakukan. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini di Forum Koperasi Merah Putih. Sedianya malam hari ini kita ingin berbincang dengan apa Mas Iwan, tapi kebetulan Mas Iwan ada halangan, beliau uh, kondisinya sedang tidak sehat, sekarang ada di sedang istirahat. Uh, Oleh karenanya mungkin topik kita akan lebih ke sharing session aja. Monggo nanti silakan kawan-kawan bisa berbagi cerita tentang kondisi koperasinya masing-masing dan kemudian mungkin kita bisa saling berbagi informasi untuk kemudian memberikan apa saran pendapat untuk kemudian mungkin kalau itu sebagai satu masalah bisa kita bantu selesaikan bersama. Kalau mungkin itu ada ide-ide atau gagasan menarik bisa bisa dijadikan pengalaman baik untuk teman-teman yang lain supaya apa nantinya bisa mendapatkan kemanfaatan kita bertemu dalam apa acara-acara seperti ini. Jadi saya perlu sampaikan satu, mungkin kawan-kawan yang mendapatkan link ini dari apa grup forum KMP Koperasi Merah Putih. Jadi grup KMP ini kita memang buat khusus untuk teman-teman pengurus dan pengawas dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk kemudian kita jadikan apa forum silaturahmi dan kemudian forum untuk kita saling berbagi informasi tentang apa hal-hal yang apa terkait dengan perkembangan koperasi Desa Merah Putih. Saya juga sedang mengusahakan untuk apa beberapa kawan-kawan yang sudah terbukti mempunyai pa- praktek-praktek baik kita akan undang di forum kita. Kemarin kita sudah coba komunikasi dengan teman-teman dari Jogja, teman-teman dari Gresik, dan juga kita akan apa berharap partisipasi dari kawan-kawan di grup yang mungkin ada apa pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan di forum kita. Jadi pada kesempatan kali ini saya perlu sampaikan bahwa Forum Koperasi Desa Merah Putih ini adalah forum independen
yang dikembangkan oleh Koperasi Komunitas Desa Indonesia, Kode Indonesia, itu adalah koperasi primer nasional yang sudah berdiri sejak 2021. Nah, kemarin kebetulan Agustus kita tanggal 11 mencoba membuat event, kita mencoba beranjang sana ke koperasi percontohan di wilayah Jawa dan kita sudah selesaikan untuk Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur. Insya Allah dalam minggu depan kita akan masuk di Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Untuk kemudian kita ingin tahu koperasi-koperasi percontohan itu perkembangannya seperti apa. Mungkin itu antaran dari saya. Silakan kawan-kawan kalau ada ah, ah, tanggapan atau mungkin ada yang ingin dibagikan atau ingin dilontarkan untuk jadi topik untuk pembicaraan kita pada malam hari ini karena memang malam hari ini sedianya Mas Iwan akan sharing tentang koperasi.com yang merupakan aplikasi atau apa sistem administrasi koperasi yang sudah terintegrasi dengan apa Gentari yang waktu itu kita apa sudah ada di forum kita, cuma yang kemarin masih belum detail bicara tentang apa kode kooperasi.com itu seperti apa dan seterusnya. Mungkin itu antaran dari saya. Silakan kalau ada kawan-kawan yang ingin menyampaikan langsung open mic aja. Kita buka kesempatan untuk saling sharing. Dan tadi kebetulan saya juga mendapatkan WA dari kawan kita koperasi di Tegal yang menyatakan bahwa secara koperasi mereka sudah siap untuk berjalan dan sekarang sudah berjalan apa dengan grade sembakonya, tapi kemudian ternyata ada catatan bahwa suplai dari Bulog ternyata untuk minyak kita itu sudah berapa minggu ini tidak mendapatkan suplai. Nah, mungkin kawan-kawan punya pengalaman-pengalaman lain silakan dibagikan di forum ini supaya nanti ada dokumentasi yang kita bisa sharing ke para pihak yang punya kompeten untuk kemudian bisa membantu menyelesaikan karena di grup kita ada beberapa kawan-kawan yang memang punya kompetensi untuk bisa berakses dengan para pihak. Mungkin itu dari saya untuk awalan. Silakan yang lain kalau ada apa kalau ada yang ingin dibagikan cerita, Mas Bambang Pri mungkin ada di forum ini silakan berbagi cerita tentang koperasinya atau yang lain. Silakan langsung open mic aja. Ini karena memang yang baru baru ini tadi menjelang pukul 8 tadi Mas Iwan menyampaikan nggak bisa gabung karena mungkin besok akan di reschedule besok tapi kita akan lihat waktunya. Kebetulan beliau informasinya tadi ada di rumah sakit jadi nggak memungkinkan untuk bergabung di sini. Silakan, mungkin Mas Haji Kurniawan ada yang ingin dibagikan dengan koperasinya di mana, perkembangannya seperti apa, mungkin ada kendala-kendala apa yang mungkin kita bisa perbincangkan. Monggo, Mas. Oke, selamat malam, Pak. Malam. Eh, Saya dari Koperasi Merah Putih Kelurahan Sunggingan, Pak. Di Kudus, Jawa Kelurahan Tengah, Pak. Kudus. Sunggingan, Kudus, Jawa Tengah. Oke, kelurahan. Kelurahan, Kelurahan ya. atau desa? Kelurahan. Kelurahan. Iya, monggo. Forum ini untuk kelurahan apa desa, Pak ya? Koperasi Merah Putih Desa dan Kelurahan. Kelurahan. Oke, Iya, terima monggo. kasih, Pak. Eh, di kelurahan kami sudah terbentuk, Pak, pengurusnya. Cuman saya sering koordinasi sama pengawas. Koperasi ini nantinya bagaimana? Mau Hmm. dibawa kemana? No. Itu jawabannya dari pengawas masih nunggu
nganu Pak, katanya masih nunggu Juklak atau Juknis dari Bupati sebagai Kasatgas Koperasi Merah Putih di kabupaten. Itu Pak. Terus kami sebetulnya sudah mau mencari potensi yang ada di kelurahan saya, Pak, sebetulnya. Tapi waktu itu tidak disetujui sama pengawas dikarenakan mungkin petunjuk dari kabupaten atau dari Pemkab itu dikhususkan apa namanya usaha dari Koperasi Merah Putih ini ke sembako atau bahan pangan, Pak. Dan saat ini ya kami terus terang belum belum ada aktivitas, Pak. Cuman apa namanya tiap bulan cuman laporan keuangan dari apa namanya iuran anggota gitu aja, Pak. Ya yang saya harapkan malah dari forum ini sebetulnya saya pengen ada apa namanya arahan sebetulnya Koperasi Merah Putih ini jalannya bagaimana begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, matur nuwun Mas. Kurniawan atau Mas Haji ini enaknya manggilnya. Aji aja, Pak. Mas Haji, iya. Nggih. Saya panggil Mas nggak apa-apa ya. Enggak Saya apa-apa, ya Pak. seumuran lah Pak Dila. Iya, Oke, Mas malah Haji. Jadi malah tambah muda, Pak. jadi gini Mas Haji, satu forum ini memang kita jadikan agenda untuk kita saling berbagi informasi dan kemudian bisa saling menguatkan, kira-kira seperti Nggih, itu. nggih, Nah, bahwa kemudian seperti apa koperasi kelurahan, koperasi desa, dan seterusnya. Nah, ini menjadi pertanyaan berikutnya. Mas Haji kemarin waktu sosialisasi yang mikroset Jawa Tengah bergabung nggak? Ada acara sosialisasi tentang mikrosite dari kementerian. Nah, khusus untuk Jawa Tengah waktu itu hari apa? Sempat gabung nggak Mas Haji? Yang apa? Bagaimana apa tiap-tiap koperasi melengkapi data di mikrosite-nya, kemudian mengisi potensi-potensinya, kemudian menginput data anggota dan seterusnya. Mas Haji sempat bergabung belum? Halo, audionya Mas? saya tidak bergabung, Iya, cuman waktu itu terus saya lihat apa sih itu microsat itu. iya, Terus saya lihat tutorial dari YouTube, Pak. oke. Dari YouTube terus saya ikuti, sudah berusaha saya nganu, Pak. Saya infokan ke apa namanya wakil ketua bidang anggota untuk melakukan pengisian di microsite tersebut, Pak. Berarti sekarang mikrosite-nya sudah aktif. Artinya sudah dilakukan update. Belum saya cek, Pak. Maaf, Pak. Oke. Jadi gini, Pak Mas Haji, ini kalau kita ini saya tadi sudah disclaimer ya, forum ini Nggih, bukan forum resmi dari kementerian, tapi ini adalah forum independen dari kami, teman-teman Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Kalau yang kami nggih, cermati, satu yang kemudian perlu dilakukan oleh kawan-kawan ini adalah bagaimana melengkapi data-data yang ada di microsite. Kenapa itu perlu dilengkapi? Karena semua proses keagenan, semua proses ketika nanti ada permohonan apa pinjaman, umpamanya pembiayaan itu dilakukan melalui microsite, Pak. Nah, kenapa microsite ini jadi penting untuk dilakukan updating? Setidaknya orang dari luar itu bisa melihat atau para pihak itu bisa melihat koperasi jenengan itu kayak apa ini. Anggotanya berapa banyak sih dari potensi penduduk, jumlah penduduk laki-laki berapa, perempuan berapa, kemudian yang sudah jadi anggota berapa, itu datanya terekam di microsite. Jadi saran saya, Pak, saran saya yang pertama adalah teman-teman karena ini kan kalau bicara koperasi melengkapi data kan tidak perlu ada anggaran artinya ya iya, kerja kerja apa ya kerja ibadah kawan-kawan lah untuk kemudian melengkapi data-data itu potensi di wilayahnya seperti apa ada data-data di situ
Mas Haji sudah sudah mengikuti tutorialnya, berarti sudah kebayang apa-apa yang harus dilengkapi dan seterusnya. Iya, Nah, itu yang saya pikir langkah pertama yang harus dilakukan. Yang kedua, yang yang kalau bicara kelurahan mungkin potensi untuk bisnisnya kan Gres Sembako paling enggak. Artinya Gres Sembako itu ada potensi bermitra dengan Bulog, potensi bermitra dengan ID Food ya, ID Food, kemudian bermitra dengan Pertamina karena tabung LPG yang 3 kilo itu nanti distribusinya melalui koperasi. Nah, setidaknya Pak, saran saya adalah kemudian mencoba menyiapkan data bahwa di wilayah kelurahan kami itu ada sekian warga yang kemudian kebutuhan terhadap LPG itu berapa sih? Paling enggak dari data-data itu nanti pada saat pengajuan sebagai keagenan Mas Haji dan teman-teman punya datanya. Kami membutuhkan segini banyak nih kalau berdasarkan kewilayahan yang kami miliki dan seterusnya. Jadi ya itu yang mungkin saran yang saya bisa sampaikan. Jadi dari 7 setidaknya kalau satu urusan sekretariat, insya Allah udah aman lah ya. Sekretariat iya. di kantor kelurahan. Kemudian kantor kelurahan sudah memberikan fasilitas apa, Mas? Apakah ada ruangan untuk jadi gerai atau gimana? Sudah ada. Belum, Pak. Belum ada, Ini Pak. masih untuk keperluan alamat alamat kantor. Alamat kantor masih ikut kelurahan. Oke, nah Iya, jadi ketika bicara 7 setidaknya kan gerai tentang sekretariat itu kan sekarang sudah ada. Umpama gerai berikutnya apa yang akan dibuka? Umpama bicara tentang sembako. Kalau sembako berarti nantinya akan di mana? Nah, ini kan hal yang perlu didiskusikan dengan pengurus. Pengalaman yang kita temui pada saat kemarin kita keliling Jawa Timur itu ada koperasi kelurahan yang kemudian dari pengurusnya itu apa gotong royong memfasilitasi punya gerai. Jadi punya apotek, punya klinik, dan seterusnya itu dari fasilitasi pengurus. Artinya apa? Karena kelurahan dan desa kan hal yang akan berbeda nih Pak. Kalau bicara fasilitasi desa kan, desa ada aset desa kan itu. Kalau kelurahan kan kayaknya nggak punya aset. Asetnya kan aset Pemda. Nah, setidaknya kalau kemudian pengen ada fasilitasi dari kelurahan berarti yang perlu dicermati Mas Haji mungkin di wilayah kelurahan Mas Haji ada nggak aset Pemda yang nganggur. Nah itu diinventarisir. Kalau memang ada aset Pemda yang nganggur itu bisa dijadikan target untuk dimohonkan menjadi tempat untuk koperasi kelurahan Merah Putih. Ini sejalan dengan surat yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa Pemda supaya menginventarisasi aset yang yang nganggur atau tidak bisa dioptimalkan untuk keperluan koperasi kelurahan. Kira-kira itu yang bisa saya sarankan. Nah, yang mungkin paling bisa terkata sekarang tadi Mas Haji bilang belum ada kegiatan nih. Nah, mungkin yang paling gampang dilakukan kegiatan adalah koperasi kelurahan itu membuka agen laku pandai. Jadi Mas Haji mungkin bisa mencari tahu untuk wilayah Mas Haji ini masuknya nanti akan dalam pendampingan atau akan dalam pembinaan dari Himbara Bank apa kira-kira seperti itu. Nah mungkin bisa diarahkan ke situ atau kalau enggak Jawa Tengah itu kan kemarin ada fasilitasi ya Mas dari BPD untuk akte koperasi kan. Nah iya. mungkin bisa komunikasi dengan BPD Jateng di Kudus untuk kemudian ada nggak laku pandai dari BPD Jateng. Kalau ada ya berarti bisa memberikan layanan. Pertanyaannya tempatnya nanti di mana dan seterusnya. Yaitu mungkin bagian yang perlu didiskusikan dengan teman-teman pengurus. Mungkin ada teman pengurus yang punya
tempat atau punya usaha ya tinggal bisa aja dititipkan dulu sementara ditempelkan di tempat usahanya pengurus itu dilabelin sebagai unit pelayanan laku pandai yang dimiliki oleh koperasi kelurahan. Yang kemudian menjadi penting lagi adalah mencoba menggalang keanggotaan, Pak, Mas. Jadi keanggotaan ini kan akan terlihat di apa di mikroset tuh, Mas. Sampean punya anggota berapa banyak sih dan seterusnya. Nah, dari keputusan yang sudah dibuat, simpanan pokoknya berapa, simpanan wajibnya berapa, pengalaman yang saya dapatkan dari perjalanan kemarin adalah ada koperasi yang kemudian menetapkan apa simpanan pokok kalau belum bisa bayar dia bisa mengangsur. Jadi kalau kata simpanan simpanan pokoknya di Mas Haji berapa? 100.000, Pak. 100.000. Mama nih, umpama nih di forum-forum apa RT atau di forum-forum RW gitu kan, pas ada pertemuan disampaikan tentang Koperasi Desa Merah Putih nanti akan menjadi agen dari apa tabung apa LPG nanti akan menjadi apa jalur untuk apa produk-produk dari Bulog dan seterusnya bisa diceritakan artinya warga ada kemungkinan mendapatkan manfaat bisa mendapatkan harga lebih murah dan seterusnya kira-kira itu nah ketika kemudian warga beranggapan wah 1.000 larang aku nggak ada duit atau mungkin belum ada duit bisa juga salah satu tips yang trik yang dilakukan di salah satu koperasi itu adalah udah yang penting daftar kamu apa angsur aja simpanan pokoknya kalau kata oke ada duit 10.000 ya bayar dulu 10.000 10.000 itu bayar sebagai angsuran pokok yang kemudian nanti apa dia sudah tercatat sebagai anggota yang kemudian di microsite-nya Mas Haji itu datanya sudah bisa nongol di situ. Oh, ada sekian ratus anggota, namanya siapa aja ada datanya karena di microsite itu kan Mas Haji bisa menginput data anggota. Jadi kira-kira itu Mas Haji yang bisa saya berikan gambaran bahwa kedepannya akan seperti apa. Koperasi Merah Putih ini kedepannya akan menjadi jalur apa jalur pasok distribusi produk-produk subsidi, Mas. Jadi kalau mama Hmm. kalau kelurahan, mama kelurahan berarti bicaranya tentang produk-produk apa minyak umpamanya dari Bulog atau kemudian apa ada gula dari apa ID Food, kemudian ada beras apa eh, beras subsidi yang dari Bulog dan seterusnya. Itu nanti jalurnya akan ke koperasi. Kemudian produk-produk subsidi LPG itu pasti nanti masuknya ke koperasi artinya ke depan bisnisnya apa sudah kebayang apa-apa yang nanti akan berjalan ke depan. Nah, kenapa tadi saya sampaikan tentang laku pandai? Setidaknya, Mas, dari data yang ada, sebenarnya sekarang ini kan banyak bank yang kemudian menjadi penyalur kur tapi tidak terpenuhi targetnya. Nah, ketika menjadi laku pandai, Mas Haji nanti bisa berkomunikasi dengan mitranya, artinya umpama agen dari BPD atau agen dari Mandiri atau agen dari BNI atau agen dari BRI, umpamanya itu memposisikan bahwa agen apa laku pandai yang apa yang dilakukan oleh koperasi itu bisa menjadi mitra untuk menerima apa pengajuan permohonan kur dari warga. Jadi warga nggak perlu datang ke kantor bank, datang ke Koperasi Merah Putih aja, kemudian bisa apa diberikan bimbingan dokumen-dokumen apa dan seterusnya. Nanti dari pihak koperasi berhubungan dengan perbankan, selanjutnya nanti perbankan yang akan melakukan apa Menindaklanjuti. observasi langsung dan seterusnya. Saya pikir itu Mas gambaran sekilasnya. Mungkin apa sudah ada bayangan atau malah penjelasan saya membuat bingung. Monggo silakan. Enggak, Pak. Sudah cukup jelas, Pak. Terus yang jadi pertanyaan lagi, Pak. Hmm, Eh, Tentang katakanlah kita buka gerai sembako ya, Pak. Itu ada pertanyaan ya, Pak. Ada pertanyaan dari beberapa warga. Nanti malah jangan-jangan sebagai pesaing.
dari yang UMKM yang sudah ada. Yang pertama itu. Terus yang kedua, cara distribusinya atau sistem perdagangannya di Koperasi Merah Putih itu antara anggota dan non anggota itu bagaimana ya Pak? Oke, tentang menjadi pesaing. Iya. Jadi gini, Mas Haji, ini Alhamdulillah kemarin saya jalan Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur. Tentang menjadi pesaing, apakah akan jadi pesaing? Nggak mesti harus jadi pesaing. Kenapa? Karena koperasi bisa mengambil posisi seperti grosir. Jadi, mama nih contoh tabung. Tabung itu kan kalau koperasi akan dapat harga sekitar 15.600 lah. Biasanya sama apa kemungkinannya dengan adanya pengantaran tabung dan seterusnya mungkin kena harga di 16. HIT-nya kan 18, Mas. Di warung-warung nggak mungkin apa kecil kemungkinan dijual dengan harga 18. Makanya pengalaman yang kemarin kita waktu di Brebes, mereka melakukan pola bahwa kalau anggota yang beli bisa dapat 18, kalau orang apa masyarakat umum artinya bukan anggota yang beli tapi mau dijual lagi dikasih harga 18 atau sorry sorry kalau anggota dia karena kejadian yang di Brebes yang saya tangkap adalah ada komplain nih dari dari warung-warung. Akhirnya kemudian ada kesepakatan bahwa oke sepakat dijual harga berapa. Sepakat dijual harga 20 umpamanya. Itu warung-warung itu ngambilnya dari koperasi dengan harga 18. 18 kan koperasi udah untung, Pak. Nah, itu nah, kemudian dari 18 ke 20 kan si warung yang ambil itu kan juga udah untung. Jadi itu bagian kalau yang kita temukan di Brebes. Lain lagi yang kita temukan, Kalau untuk anggota Pak? nah ini lain lagi yang kita temukan di Jogja, Mas. Di Jogja Iya. itu malah justru warung-warung itu diarahkan jadi anggota supaya dia dapat harga anggota. Jadi bahkan Hmm. diantar, Mas. Jadi ketika ada tabung LPG dan seterusnya, ya diantar ke warung-warung itu sesuai kebutuhan mereka. Nah, ini yang kemudian memposisikan koperasi menjadi semacam grosir untuk produk-produk subsidi itu. Nah, ini yang apa? Ini tinggal pilihannya. Artinya Mas Haji bisa mendiskusikan dengan kawan-kawan karena setiap wilayah pasti kan punya gayanya masing-masing. Jadi kalau yang di Jogja ini menurut saya menjadi menarik karena kemudian mengajak warga yang punya warung dan punya UMKM itu untuk ayo gabung jadi anggota. Jadi nanti kamu bisa dapat harga sesuai sesuai harga subsidi. Kalau bukan anggota pelayanannya harganya jadi beda. Kira-kira kayak gitu, Mas Haji. Hmm. Mungkin sudah bisa langsung menjawab dua-duanya ya. Jadi kalau bicara tentang mematikan UMKM dan seterusnya enggak akan mematikan manakala kemudian ayo duduk bareng, ayo dirembuk. Jalur distribusi ini, barang-barang subsidi ini kan negara sudah mengamanatkan nantinya melalui Koperasi Merah Putih. Maka kelebihan dari Koperasi Merah Putih ini, ayo kita optimalkan kemanfaatannya. Kira-kira itu Mas Haji. Iya Pak. Eh, Dulu di Kudus pernah ada nganu Pak, ada pengurus dan pengawas dipertemukan dengan apa namanya, seperti Bulog, Pertamina. Oke, terus? Itu yang datang ketua bidang usaha saya Pak. Itu kok Oke. informasi yang saya terima itu LPG itu kok kita tidak bisa jual yang subsidi ya Pak. Kita bisanya jual yang non subsidi yang oren 5 kilo itu Pak. Apa betul Pak? Apa Enggak bagaimana Pak? dong, enggak dong. Enggak ya Pak ya? Harusnya enggak. Mungkin Hmm. aku mungkin salah ya aku menyampaikan. Bukan enggak, tapi harusnya enggak. Karena secara kebijakan mestinya mestinya keperluan adanya Koperasi Merah Putih ini adalah
keperluan untuk apa? Untuk kita bisa apa? Untuk pemerintah ini bisa mendistribusikan produk subsidi tepat sasaran, Mas. Jadi secara logikanya, secara logikanya nggak seperti itu. Tapi mungkin ini bisa nanti menjadi diskusi lebih lanjut ya. Karena yang Ya. terjadi di apa kalau kata koperasi desa di Bengkal umpamanya atau di beberapa tempat di Jawa Tengah yang saya datangi mereka mendapatkan harga yang apa 15 sekian atau 15 540 nah, atau berapa anggap kata 16 mereka jual 18 Mas artinya ya jual harga subsidi HET HET-nya tabung itu apa LPG kan 18 Mas mereka bisa jual 18 jadi Hmm. apa kira-kira itu yang apa yang saya bisa tangkap. Tapi mungkin Mas Haji bisa kita ini kan forum ini kita agendakan untuk apa? Untuk kita bisa saling sharing. Bisa saja nanti disampaikan informasi-informasinya seperti apa. Dari grup Ya. kita di forum itu ada apa kawan yang sangat dekat dengan artinya sangat dekat dengan menteri lah artinya hitungannya ya hitungan hitungan ke kupingnya menteri juga nggak jauh gitu. Jadi kalau ada temuan-temuan yang seperti ini bisa disampaikan di forum nanti insya Allah beliau mungkin baca itu dan bisa tersampaikan supaya jadi catatan karena memang temuan-temuan di lapangan yang seperti ini yang memang dibutuhkan oleh teman-teman yang di pusat supaya mereka jadi tahu kenapa kok ini mungkin belum optimal berjalan dan seterusnya. Kira-kira itu, Mas Haji ya. Ya. Itu saya kira nganu Pak, info yang saya terima itu sudah saya cross check ke teman-teman pengurus yang lain sama seperti itu Pak. Itu itu berarti ada di forum temu bisnis di Iya, apa Dinas Koperasi. yang menyerahkan Dinas Koperasi dan Perdagangan. Oke, kalau gitu berarti gini Pak. Apa Mas Haji bikin catatan nih, bikin catatan lalu kata apa bikin catatan menyampaikan di forum kita bahwa berdasarkan informasi pada saat pertemuan kapan bla 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 dan seterusnya informasinya seperti ini. Kami dari koperasi ini ingin mendapatkan konfirmasi kebenaran informasinya seperti apa. Nanti kita bantu untuk distribusikan ke apa Satgas di tingkat pusat lah. Kalau kira-kira apa Satgas kabupatennya mungkin apa nggak terlalu ngikuti. Saya sih berpikirnya Mas, kalau itu dari dinas koperasi yang menyelenggarakan harusnya dinas koperasi langsung menyampaikan bahwa secara regulasinya kayak gini, nggak seperti itu kan Hmm. kira-kira gitu. Hmm. Ya. Iya, iya Pak. Oke, Siap Pak. Matur nuwun, Mas Haji. Monggo yang lain kalau ada yang ingin menyampaikan langsung open mic aja. Sedikit menambahkan mungkin Pak D. Monggo, Nih, Wilongsari. salam kenal yang dari Kudus. Oh iya Mas, Mungkin salam kenal Mas. kalau satu Jawa Tengah mungkin regulasinya ya sama masih. Yang saya tangkap kemarin ketika temu bisnis itu bukan tidak boleh, tetapi dari pihak Pertamina atau pupuk itu kita tidak bisa menjadi agen tunggal. Boleh, kita boleh menjual gas subsidi jadi agen, cuman tidak bisa menjadi agen tunggal. Artinya ya kita tetap jalan bareng dengan agen yang sudah ada. Itu kalau di Wonosobo kemarin seperti disampaikan. Mungkin Artinya itu aja. kalau kalau LPG memang kemarin awalnya teman-teman koperasi ini menjadi pangkalan, kemudian diturunkan jadi subpangkalan. Pangkalan dan Betul. subpangkalan itu bedanya di kuantitas. Jadi kalau pangkalan itu bisa mendapatkan apa kuota 1 bulan bisa sampai 200-250 tabung. Tapi kalau subpangkalan mungkin hanya sekitar 50 tabung. Bahwa Betul, kemudian betul. apa secara harga sama, artinya harga yang diterima sama, kemudian secara jualnya itu diharapkan dijual dengan HET karena sebagai produk subsidi.
Kira-kira itu. Nah, tadi yang disampaikan bahwa menjual non subsidi itu bahwa teman-teman bisa juga menjual non subsidi. Jadi tidak hanya subsidi, mungkin maksudnya seperti itu. Karena memang Betul. apa gerai-gerai itu tidak hanya jual yang warna hijau, tapi juga ada yang warna pink kan kira-kira kayak gitu. Jadi mungkin itu Mas Haji, tapi ada baiknya karena kan beda-beda tempat nih. Kalau di Nggih. Wonosobo dengan penjelasan seperti itu, nah ini mungkin apa di Kudus penjelasannya seperti apa. Jadi setidaknya di forum ini kita mencoba untuk untuk menjalankan semua itu dengan cara-cara yang benar. Jadi yang kita sampaikan di tagline kita kemarin waktu apa ekspedisa itu adalah pastikan benar. Pastikan benar itu memastikan bahwa semua itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh presiden. Kira-kira seperti itu. Jadi monggo nanti Mas Haji bisa dikomunikasikan ke teman-teman lagi atau mungkin bisa dipertanyakan lagi ke pihak narasumbernya yang dari Pertamina waktu itu penjelasannya kayak apa supaya ini tidak kemudian lah nek podo wae karo liyane kemudian harus modal dulu jualnya nggak boleh yang subsidi lah terus perlunya apa nggak koperasi merah putih karena kan perintahnya Pak Prabowo kan jelas bagaimana koperasi ini menjadi pemotong jalur distribusi. Artinya pemotong jalur distribusi sekarang teman-teman mungkin dapatnya dari kios-kios itu kan kios-kios itu sudah belinya sudah beli harga yang 18. Jadi ketika dia jual mungkin ya harga 20, ada 21, bahkan ada yang 23 dan seterusnya kalau diantar sampai 25. Nah, Pak Presiden berharap dengan koperasi ini, maka kemudian harga yang diterima itu dengan harga yang wajar, termasuk beras, minyak kita, dan seterusnya. Itu kan produk-produk subsidi. Kira-kira itu. Monggo yang lain, Mas Pak, Toto masih ada sedikit yang ingin satu ditambahkan? pertanyaan lagi, Pak. Satu Monggo. pertanyaan lagi, Pak. Oke. Untuk sharing untuk teman-teman yang sudah jalan atau sharing ke panjenengan ya, Pak. Ya. Untuk pengelola koperasi itu gimana, Pak? Sistem namanya gajinya, Pak. Bisa gaji apa enggak ya, Pak? Jadi gini, Mas. Pengelola, Jadi pengelola koperasi yang saya ya, tanyakan. pengelola bukan pengurus ya. Ya, bukan pengurus, Pak. Ya, kalau pengelola memang dia perlu digaji. Tapi apakah kemudian sudah siap menggaji atau belum? Itu kan ceritanya sama kayak kita punya usaha nih, Mas. Kita punya Nggih. usaha kalau masih kecil kan bisa ditangani gantian antara kita dengan istri kita atau gantian dengan anak kita dan seterusnya. Beberapa yang saya temui itu ada yang memang sudah mampu menggaji. Ada yang Hmm. belum mampu menggaji dan dijalankan secara bergantian oleh pengurus. Jadi toko dibuka kemudian bergantian siapa yang jaga. Kemudian ada lagi yang menarik yang di Jogja itu jadi karena dapat ini kan ceritanya agak beda nih, jenengan kelurahan. Tapi kelurahan bisa juga ketika ada tempat yang tempat aset Pemda yang bisa dimohonkan untuk menjadi tempat usaha koperasi kan berarti kan bisa punya punya tempat juga. Nah, di salah satu koperasi desa di Jogja, dia sudah punya tempatnya karena fasilitas dari desa karena kebetulan kantor desanya pindah. Jadi kemudian kantor desa yang lama itu dijadikan sebagai pusat kegiatan koperasi. Nah, karena tempat dia cukup luas, maka gerai yang kemudian sembako itu kan ketika diisi beras, minyak, gula yang dari Bulog sama ID Food, kemudian dengan tabung dari Pertamina, tempatnya kan masih longgar tuh Mas. Akhirnya kemudian tempat yang longgar itu dikerjasamakan dengan salah satu anggota yang kemudian anggota itu mengisi produk-produk dagangan dia ke situ dan dia bisa jualan di situ. Jadi
dia menjual dagangannya sendiri di tempat gerai koperasi itu. Yang dari modal dia berarti jadi haknya dia gitu kan. Keuntungannya jadi haknya dia, modalnya dari apa dari yang punya barang. Nah, koperasi mendapatkan kemanfaatan, nggak perlu bayar orang untuk nungguin barangnya dia kan, kira-kira kayak gitu Mas. Nah, ini satu pola. Ada lagi kalau yang di Jawa Timur itu dia sudah langsung bekerja sama dengan apa outlet mitra Indogrosir. Jadi kebetulan dia koperasi yang sudah lama, jadi koperasi wanita, kemudian bertransformasi menjadi koperasi Desa Merah Putih. Dia punya aset, dia kemudian buka minimarket, apa ya semacam retail modern gitu. Dia bekerja sama dengan outlet mitra Indomaret, Indogrosir. Jadi produk-produknya antara produk-produk subsidi dan produk-produk non subsidi ada di situ dan dia mampu menggaji satu orang yang ada di situ. Ada lagi yang di Jawa Timur dia sudah bekerja sama dengan jaringan retail lokal yang kemudian bisa menyiapkan tanah dan bangunan gitu kan. Isian dan manajemennya semua dari mitra sehingga kemudian orang-orang yang kerja di situ itu digaji udah langsung dari tokonya. Kira-kira itu Mas gambarannya. Jadi kalau untuk pengelola memang sebelum kita punya kemampuan ya kerja baktinya teman-teman pengurus bagaimana apa artinya menggerakkan supaya terlihat ada kegiatannya. Kira-kira itu Mas Haji ya. Semoga Ya Pak, bisa siap Pak. memberikan gambaran. Oke. Oke, oke. Monggo Terima kasih silakan Pak. yang lain. Silakan yang lain langsung open mic aja. Bisa langsung menyampaikan sesuatu. Saya berharap ini ada hal-hal yang bisa dibagikan dari kawan-kawan yang bergabung di sini, setidaknya bahwa ya forum ini menjadi forum yang kemudian kita bisa saling berbagi. Nah, sebenarnya malam hari ini salah satu bagiannya adalah tentang bagaimana menggunakan fasilitas dari Microset itu untuk pengelolaan tata kelola koperasinya, termasuk juga fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya terkait yang ada supporting dari koperasi.com. Semoga nanti ada waktu berikutnya. Asmi silakan. Mbak Rini Sri. Monggo silakan. Sudah open mic langsung menyampaikan aja apa yang ingin dibagikan monggo. Silakan. Ada yang langsung open mic langsung bisa menyampaikan apa-apa yang eh, jadi kawan-kawan, nah ini coba saya cek dulu. Langsung open mic aja yang mau tanya. Ya, yang mau tanya langsung open mic aja. Jadi inilah bagian yang kita pengen sampaikan. Kita mencoba mengundang kawan-kawan yang sudah mulai berjalan dengan bagaimana strateginya. Memang kelurahan dan desa pasti punya caranya yang berbeda. Kalau kelurahan seperti tempatnya Mas Haji mungkin bicara pupuk, lawang lemah sebenarnya sawah Betul, wiraono umpamanya kan betul berarti Pak. nggak mungkin Betul Pak. ngomong pupuk nih. Berarti kalau nggak mungkin ngomong pupuk, mungkin ngomong simpan pinjamnya, ngomong kliniknya, ngomong apoteknya, ngomong gerai sembakonya, kemudian subsidi LPG dan seterusnya mungkin itu menjadi bagian-bagian yang menarik. Nah, kita memang berharap ini segera policy-polisinya saya dengar sih harusnya paling lambat akhir bulan ini harus semuanya sudah bisa dipublish, di running untuk kemudian permohonan kemitraan atau keagenan yang ada di platform itu juga bisa berjalan. Jadi mungkin itu kawan-kawan yang penting ingin saya sampaikan adalah gimana mikrosetnya itu dilengkapi aktivitasnya dihidupkan di sana untuk kemudian ketahuan bahwa anggota koperasinya berapa. Jangan sampai berharap mengajukan proposal pinjaman sampai
2 miliar umpamanya, tapi pas dilihat, loh data anggotanya dari 1.000 warga ternyata kok anggotanya cuma 10 orang. Ya kan orang apa pasti akan berpikir, nah ini koperasinya serius apa enggak nih? Data warganya aja ribuan orang kok anggotanya cuma 20 orang. Nah, bagaimana menggalang itu supaya punya keanggotaan yang banyak? Nah, itu bagian yang kemudian menarik untuk kita diskusikan.